Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Salam uh, salam kader Madrasah Mu'alimin Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nur Kozain, mahasiswa magang dari UAD yang alhamdulillah ditempatkan di magang di Mu'alimin yang akan membersamai teman-teman beberapa pekan. Nah, alhamdulillah saya diberi amanat oleh Ustadz Ahmad Suryani, SAG MSI, untuk memberikan materi tentang mata pelajaran akhlak dan sub materinya tentang ikhtiar dan syukur. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang di rumah, semoga Allah memberikan kesehatan dan Allah memberikan rezeki berupa waktu luang dan kesehatan yang sangat penting untuk di masa-masa pandemi ini. Dan tetap teman-teman patuhi protokol kesehatan. Lalu tak lupa teman-teman tetap semangat dalam proses pembelajaran walaupun melalui daring ya, tapi teman-teman itu semangat ya, karena pada proses pembelajaran ini banyak sekali ilmu teman-teman yang didapatkan. Lalu selanjutnya tentang materi yang minggu kemarin kan materinya kan tentang tawakal. Nah, tawakal itu, sebelum tawakal itu kita kan ada usaha secara maksimal. Nah, usaha secara maksimal ini namanya adalah ikhtiar. Lalu apa sih hubungannya tentang materi? Kan materi kita kali ini kan ada dua. Yang pertama ikhtiar, yang kedua syukur. Nah, lalu lanjut. Sebelum saya sampaikan masuk ke dalam materi, ini saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami tentang pengertian ikhtiar dan syukur, serta dapat menjelaskan secara luas. Lalu yang kedua, dapat memahami dan menyebutkan dalil tentang ikhtiar dan syukur. Yang ketiga, mampu memahami serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang bentuk ikhtiar dan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir, mengidentifikasi manfaat memiliki sikap ikhtiar dan syukur serta dapat mengimplementasikannya. Mengimplementasikannya itu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kita masuk ke dalam materi ya. Materi yang pertama kan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau sebelum tawakal kita kan ada usaha semaksimal mungkin. Usaha yang kita lakukan atau effort itu usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, untuk sampai ke situ. Nah, kita usaha lakukan semaksimal. Nah, lalu kan habis usaha semaksimal, lalu tawakal. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, usaha semaksimal itu disebut dengan ikhtiar, kawan-kawan. Nah, lalu masuk ke ikhtiar dan syukur. Apa sih arti ikhtiar? Ikhtiar secara bahasa adalah, jika dilihat dari bahasa Arab, ikhtiar yakni ikhtaro, yang artinya memilih. Sementara bentuk kata kerja
Ikhtiar berarti pilihan atau memilih hal yang baik atau khair kalau dalam bahasa Arab. Baik. Jadi secara bahasa ya, ikhtiar itu intinya itu memilih hal yang baik. Hal yang baik untuk kita usaha untuk memilih hal suatu baik dan kita berikhtiar berusaha untuk mendapatkan sebuah hal kebaikan itu. Lalu lanjut ikhtiar menurut istilah yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya baik material, spiritual, kesehatan dan masa depannya dalam usaha mendapatkan yang terbaik agar tujuannya selamat sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, itu kawan-kawan. Lalu untuk materi selanjutnya, lalu landasan ikhtiar itu ada di mana aja sih, Kak? Yang pertama itu ada di Quran surat As-Saffat ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Limisli hadza falyamali lil almilun." Artinya, untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. As-Saff ayat 61. Nah, ini saya menyebutkan 3 ya landasannya. Tapi semuanya ini ada di Quran. Lalu selanjutnya ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatu mim baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan, belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka taat akan ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Allah. Itu di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qutiyatis sholatu fangtasiru fil ardi wabdagu min fadlillahi waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbalah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, itu untuk dalil-dalilnya. Lalu selanjutnya, contoh ikhtiar itu bagaimana ya, Kak? Nah, salah satu contoh ikhtiar saya hanya menyebutkan 3, tapi contoh-contoh ikhtiar itu banyak sekali ada di kedua sehari-hari. Nanti teman-teman bisa mencarinya contoh-contoh ikhtiar ya. Itu kalau saya ini hanya memaparkan 3. Yang pertama, bekerja dengan gigih. Nah, bekerja dengan gigih, jadi ketika seorang ayah sudah memiliki keluarga, nah ayah itu bekerja dengan gigih. Usaha bekerja dengan gigih untuk menafkahi keluarganya ini disebut ikhtiar. Lalu kalau direlevansikan atau dihubungkan dengan kita sebagai pendidik, yang kedua ini belajar dengan tekun. Nah, ini
belajar ini adalah suatu kewajiban ya untuk kita. Nah, belajar dengan tekun ini juga adalah usaha agar kita mendapatkan ilmu secara utuh dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Lalu selanjutnya yang ketiga, menjaga kebersihan. Nah, ini pas sekali ini teman-teman. Pada saat pandemi ini, kita itu ada usaha atau ikhtiarnya agar kita tidak terkena virus corona ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga kebersihan, teman-teman. Itu salah satu ikhtiarnya. Atau dengan kita mengikuti melakukan protokol kesehatan 3M, lalu kita vaksin, itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar. Ini sih pada prinsipnya. Contoh ikhtiar itu banyak sekali. Yang paling penting ikhtiar itu ketika kita sedang berusaha. Ketika kita sedang berusaha itu namanya ikhtiar. Akan tetapi perlu digarisbawahi, syarat berikhtiar itu tidak melanggar syariat Allah. Itu ya teman-teman, ada batasannya. Tidak melanggar syariat Allah. Yang selanjutnya, apa manfaat kita melakukan ikhtiar? Pasti dong ada manfaatnya. Ya, manfaatnya ini yang pertama, merasa kepuasan batin. Karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki. Nah, itu kawan-kawan. Yang kedua, terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. Nah, itu ketika kita sedang berusaha, Allah melihat kita. Manusia juga dapat melihatnya ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya bekerja dengan gigih itu salah satu usaha yang terlihat oleh manusia. Lalu yang ketiga, dapat berhemat karena merasakan susahnya bekerja. Ada hikmahnya. Ketika kita bekerja, kita kan ikhtiar itu. Kita bekerja, kita ikhtiar, kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, ketika kita sudah mendapatkannya, kita berhemat. Kita memisahkan antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Itu teman-teman. Jadi kalau yang kebutuhan kita utamakan. Kalau keinginan, ya kalau ada rezeki bisa membeli keinginan. Keinginan apa seperti membeli HP atau lain-lain dan lain-lain. Lalu yang keempat, yang terakhir, tidak mudah putus asa. Nah, ketika kita ikhtiar terus menerus, nah kita itu semangat dalam menjalani kehidupan dan ada tujuannya itu. Jadi kita semangat, jadi kita dapat menyemangati diri sendiri untuk terus berkembang agar kita nanti dijauhkan dari rasa putus asa itu. Tapi ketika kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, tapi target kita tidak tercapai sesuai keinginan kita, itu kita harus tawakal tadi. Tidak semuanya apa yang kita usahakan sesuai dengan hasilnya. Tapi kita sudah berikhtiar, kita sudah semaksimal mungkin, kita menyerahkannya kepada Allah. Itu kawan-kawan. Lalu kan kita kan udah ngomong ikhtiar tadi. Nah, setelah ikhtiar kan usaha sungguh-sungguh. Nah, ketika kita usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan suatu barang atau suatu keinginan, misal saya contohkan suatu barang itu kita bekerja mencari uang untuk mendapatkan barang HP. Nah, itu kita bekerja itu ikhtiar. Lalu kita mendapatkan HP itu nanti kita bersyukur. Itu kita berterima kasih kepada Allah. Nah, berterima kasih ini itu namanya bersyukur. Bersyukur itu banyak caranya. Ya, nanti dijelaskan. Ini masuk materi bersyukur ya. Apa sih yang dimaksud dengan syukur? Syukur diambil dari kata sakara, syukuran, wa syukron.
Dan wa syukron yang memiliki arti berterima kasih kepada Allah. Nah itu. Lalu syukur itu dikelompokkan ada dua, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik secara lisan, dimantapkan dengan hati, mempraktekkan dengan perbuatan. Lalu selanjutnya, menurut istilah, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, lega, senang dan menyebut nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang, lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Itu salah satu definisi menurut istilah ya. Itu kawan-kawan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara melakukan syukur sih? Nah, bersyukur itu ada 3 ya bagiannya. Bersyukur dengan lisan yang pertama. Bersyukur dengan lisan itu dengan mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan suatu nikmat, mengucap istighfar ketika mendapatkan suatu musibah, ketika melihat keagungan Allah seperti wah gunungnya indah sekali ciptaannya Allah, subhanallah, mengucapkan subhanallah. Lalu untuk yang kedua selanjutnya, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu bagaimana ya? Bersyukur dengan hati itu contohnya dengan cara menjauhkan dari penyakit hati. Nah, penyakit hati itu ada apa aja sih? Ada banyak penyakit, sombong, iri, dengki, riya, munafik. Nah, itu penyakit hati semua. Jadi dengan cara bersyukurnya itu kita menghindari dari penyakit hati itu. Lalu yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Memberikan banyak kebaikan kepada orang lain adalah suatu bentuk rasa syukur. Contohnya, kalau di saat pandemi ini kan banyak tuh pedagang kaki lima atau pedagang lainnya yang terdampak PPKM karena PPKM itu diperpanjang. Nah, kita untuk cara bersyukur kita membeli dagangannya itu. Misal kita membelinya atau kita membantu dengan memberikan sembako atau donasi. Walaupun kita hanya bisa melakukan sedikit, tapi nggak apa-apa, itu sangat bermanfaat. Itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, apa saja contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat aktivitas sehari-hari ya. Banyak di lingkungan, tapi saya hanya memaparkan 4, nanti ada tugasnya sendiri. Yang pertama, melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah yang utama itu seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, sedekah. Itu sih rasa syukur. Lalu yang selanjutnya, menjaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik ketika kita diciptakan oleh Allah, kita kan diberikan anggota tubuh yang sehat, alhamdulillah diberikan kesehatan. Nah, kita menjaganya dengan kita melakukan pola makan sehat atau dengan setiap minggu kita olahraga. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Mengapa kesehatan mental dan pikiran perlu dijaga? Ini perlu dijaga karena dalam kehidupan kan kita pasti kadang merasa wah agak kurang nyaman atau sensitif atau sering marah-marah sendiri atau adalah sebabnya itu. Nah, kita menjaga kesehatan mental itu dengan refreshing atau menenangkan pikiran. Itu sih. Lalu selanjutnya yang keempat, mengembangkan potensi untuk masa depan. Nah, ini kan Allah kan menciptakan manusia itu kan berbeda-beda. Dan pasti dengan potensi yang berbeda-beda juga. Nah, dengan
dengan potensi yang diberikan oleh Allah, kita kembangkan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Gitu, ketika kita diberikan potensi untuk contoh ya teman-teman, minat baca kita tinggi. Nah, kita mengasahnya dengan menulis, kita menulis, membaca dulu, lalu menulis apa yang kita baca. Nah, itu kan dengan kita kan itu berkembang. Lalu yang selanjutnya, apa manfaat saat kita melakukan syukur? Yang pertama, ditambah kenikmatan. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa iz tasdanna rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Nah, itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Seperti dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucap alhamdulillah untuk ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Itu ya teman-teman, dapat diampuni dosa-dosanya. Ketika kita bersyukur terus-menerus, kita diampuni dosanya. Amin. Bersyukur adalah hal utama di sisi Allah. Dari Abu Ummah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, kecuali pujian itu lebih utama dari nikmat itu, meskipun kenikmatan itu besar. Nah, itu kawan-kawan, lebih utama ya di sisi Allah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, tentu disayang Allah. Ada dasar dalilnya di hadis riwayat Abu Dawud, jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Lalu untuk yang kelima, dilipat gandakan pahalanya. Dari Abu Abdillah alaihissalam, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang menyantap makanan dengan rasa syukur, maka dia diberi pahala. Seperti orang-orang yang berpuasa menjaga dirinya. Orang yang sehat yang mensyukuri kesehatannya, maka dia diberi pahala. Orang yang orang yang menanggung penderitaan atau jasmaninya dengan sabar, dan orang yang memberikan dengan rasa syukur, maka dia mendapatkan pahala yang ada dengan orang yang menanggung kerugian dari menjaga. Nah, itu ya 5. Sebenarnya ada beberapa, tapi nanti kepanjangan ya, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, yang terakhir untuk kesimpulannya kawan-kawan, kesimpulan yang pertama tentang ikhtiar. Ikhtiar perlu kita tanamkan sejak dini. Sifat ikhtiar perlu kita tanamkan sejak dini, agar dalam kehidupan kita lebih semangat dalam mencapai tujuan. Dan jangan melupakan setelah kita ikhtiar maksimal, lalu berdoa menyerahkan kepada Allah jalan yang terbaik. Nah, itu. Lalu yang tentang syukur. Syukur adalah sifat yang disukai oleh Allah. Sifat syukur juga sebagai tanda ketaatan kita terhadap Allah. Dengan kita memiliki rasa syukur, kita dalam menjalin kehidupan, apapun yang diberikan oleh Allah,
kita akan menerimanya dengan rasa syukur. Apapun yang diberikan kepada Allah kita akan mensyukuri, dan semoga Allah menambahkan nikmatnya. Dan ketika kita mendapatkan suatu musibah, kita harus ikhlas dan tabah untuk menjalaninya. Itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya, untuk tugasnya, nanti teman-teman mencari 5, tapi contoh bentuk-bentuk ikhtiar di sekitar lingkungan teman-teman atau di kehidupan sehari-hari. Itu 5, berikan contohnya. Dan syukur ya, 5 contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari yang selain yang ada di materi ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.